Hai semua, Shalom, apa kabar? Semoga saudara dan saudari berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Perkongsian kali ini istimewa bagi Anda yang pada saat ini sedang merasa ataupun berada dalam keadaan yang kecewa. Bagaimana saudara boleh keluar dari kekecewaan, menghilangkan rasa kekecewaan itu dari pikiran, dari hati, perasaan kita. Yang pertama, saya mau katakan di perkongsian ini, pertama, berhenti merasa diri paling dikecewakan. Yang kedua, berhenti merasa diri yang paling disakiti, yang paling dikecewakan. Dan yang ketiga, keluar dari zona kekecewaan. Kamu harus melangkah keluar. Kamu harus ada inisiatif. Kamu sendiri harus keluar dari kepompong, dari zona kekecewaan, dari zona rasa disakiti, daripada zona rasa dikhianati. Sebab itu kenapa kita tidak selamanya jadi bayi, kan? Kita harus pandai merangkak, pandai berjalan. Mula-mula kita makan bubur, akhirnya kita makan nasi. Sebab semua itu kita harus keluar daripada zona rasa bahwa kita masih baby, masih bayi. Demikian halnya dalam kekecewaan kita. Kita harus keluar daripada zona itu. Kita harus melangkah, kita harus ada inisiatif. Kita sendiri. Kalau kita mengharapkan orang lain yang membantu kita, ataupun kita mengharapkan cara-cara lain yang boleh membantu kita untuk keluar daripada rasa kekecewaan, rasa dikhianati, rasa disakiti, itu sukar. Sukar untuk kita perolehi, kalaupun ada, tetapi ia cuma seketika. Ia tidak cukup membantu kita. Caranya ialah kita sendiri yang keluar. Kita sendiri yang melangkah dari hati kita, dari pikiran kita, yaitu kita berhenti memikirkan terus-menerus kekecewaan itu. Kita berhenti memikirkan rasa sakit itu. Fokuslah pada dirimu sendiri. Fokuslah pada perkara-perkara yang sepatutnya lebih kamu utamakan, yang lebih kamu pentingkan dalam hidup kamu. Adalah sangat membuang masa kalau kita terus-menerus mengasihani diri kita sendiri. Adalah sangat tidak menguntungkan, tidak adil pada diri kita sendiri jikalau kita sentiasa terus-menerus memikirkan kekecewaan, rasa sakit hati itu. Sedangkan masa sentiasa berlalu, masa itu adalah emas. Jadi, berhenti memikirkan kekecewaanmu, keluarlah dari zona kekecewaan itu, melangkah keluar, pikirkanlah perkara-perkara yang lebih penting dalam hidupmu yang sepatutnya kita lebih utamakan. Dan yang seterusnya, kita harus menjadikan pengalaman pahit itu, kekecewaan itu sebagai satu pengejaran. Jangan pikir dari sudut rasa sakitnya. Kita dikecewakan, kita dikhianati. Tidak. Kita harus ambil sesuatu dari peristiwa yang kecewa itu, yang mengecewakan itu sebagai satu pelajaran. Pasti ada sesuatu yang kita boleh pelajari di sebalik peristiwa, cerita yang mengecewakan kita itu. Ambil yang baik itu sebagai jadi pengejaran. Contohnya, ya, kita dikecewakan oleh seseorang. Kita harus bersyukur kalau pada hari ini kita tahu awal daripada di kemudian hari. Terlambat untuk kita mengetahuinya. Kita belajar dari situ bagaimanakah sikap-sikap, ya, seseorang yang bakal mengkhianati kita. Kedepannya apabila kita bertemu seseorang yang serupa dengan itu, kita sudah ada pelajaran. Orang seperti ini berpotensi mengecewakan kita. Kita ada pelajaran. Cukup sekadar kita tahu, kita ada pengetahuan, sedikit ilmu tentang orang-orang, ciri-ciri orang yang bakal mengecewakan, bakal mengkhianati kita. Itu merupakan satu pelajaran yang terbaik sekali dari peristiwa-peristiwa yang mengecewakan kita, yang mengkhianati kita, yang menyakiti kita. Jadi, bagi saudara dan saudari di luar sana yang saat ini sedang berada dalam kekecewaan, berhenti mengasihani dirimu, berhenti merasa diri paling dikecewa, keluar daripada zona kekecewaan itu. Pikirkanlah
mulailah memikir perkara-perkara yang penting dalam hidupmu, perbaiki hidupmu lebih baik lagi, jadilah seseorang insan yang berguna bagi keluargamu, bagi masyarakat, istimewa bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian perkongsian kita, semoga menjadi berkat bagi saudara dan saudari. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.